Pada awal mula ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Firman itu menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024. Hari Selasa, 17 September 2024. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil mencatat bahwa Yesus mudah tergerak hatinya. Ketika bertemu orang dan sekelompok orang yang mengalami kemalangan, ini adalah ungkapan belas kasihan yang menyentuh hati ketika mereka merasakan kesedihan dan kondisi fisik orang yang menderita. Mengapa Yesus begitu tersentuh hatinya ketika dia bertemu seorang janda dan iring-iringan jenazah yang penuh sesak dalam perjalanan menuju ke pemakaman? Yesus tidak hanya berduka atas kematian seorang pemuda yang terlalu cepat, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya yang dalam terhadap wanita yang tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga anaknya. Perempuan ini tidak hanya kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi juga kehilangan perlindungan dan pekerjaannya pada masa depan. Selain belas kasihan yang tulus kepada janda tersebut, Yesus juga memiliki kuasa ilahi yang memampukan dia untuk memulihkan kehidupan dan membuat seseorang menjadi utuh kembali. Yesus melakukan tindakan yang mengejutkan janda dan para pengiring jenazah. Dia mendekati jenazah itu dan melakukan kontak fisik dengan orang yang telah meninggal. Orang-orang Yahudi tahu bahwa bersentuhan dengan mayat membuat diri seorang najis
dan tidak murni secara ritual. Tampaknya Yesus tidak terlalu mempedulikan aturan ritual ini. Kepedulian dan kasih-Nya yang mendalam kepada janda tersebut mengalahkan aturan yang dibuat manusia. Perintah Yesus yang sederhana, "Hai anak muda, bangkitlah," tidak hanya memulihkan kehidupan fisik, tetapi juga membawa kebebasan dan keutuhan bagi jiwa dan tubuhnya. Apakah kita percaya kepada Yesus untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan dan pengharapan yang kekal dalam menghadapi cobaan, kemalangan, dan saat-saat kita merasa putus asa? Sekali lagi, apakah kita percaya akan Yesus untuk menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup kita? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kehadiran-Mu menyembuhkan, membawa kehidupan dan memulihkan kami ke dalam keutuhan pikiran, tubuh dan jiwa. Berfirmanlah kepada kami dan berikanlah kepada kami pengharapan, kekuatan dan keberanian yang baru untuk mengikuti Engkau di tengah-tengah kesedihan dan sukacita hidup kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.